Halo, selamat malam semuanya. Shalom. Ya, gimana kabarnya? Ya, saya harap semua sehat ya di tempat masing-masing. Oke. Nah, kita ketemu di acara malam hari ini di Kelasi Rising Praise Fellowship Night. Ya, temanya adalah Fellowship Night hari ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin hari ini mengajak temannya belum bergabung, mungkin bisa langsung dipanggil ya untuk bisa bergabung di ruang Zoom kita ini di Fellowship Night hari ini. Nah, acara hari ini eh, kita adakan ya kan, untuk apa ya, membuat kita semakin akrab ya kan, di dalam event Kelasi Racing Praise ini, baik dari peserta maupun dari panitia itu sendiri. Nah, saya mau cek dulu nih, semangatnya apakah masih berkobar-kobar? Nah, ya, boleh dong di kolom chatnya tulis semangat Kak, nah, gitu ya. Boleh dong direspon. Ya, semangatnya mana ini? Dari Kelasi Rising Praise. Semangat. Wih. Fighting. Wah, ada Kak Mesti ya. Fighting. Semangat Kak. Wah, luar biasa ya. Tim David Adinata. Yes, luar biasa ya. Tentunya kita tetap semangat ya. Sampai dengan nanti acara ini mencapai di puncaknya nanti ya. Di Grand Final. Nah, saya mau tanya lagi nih. Kira-kira dari kota mana aja sih ini yang hadir pada malam hari ini? Boleh ditulis di chat juga, direspon. Apakah ada yang dari Semarang? Saya dari Semarang ya. Perkenalkan juga, nama saya Michael Agung. Saya biasa dipanggil boleh Agung, boleh Michael. Saya dari kota Semarang. Lampung hadir. Wis. Ada yang dari Lampung. Korea. Ada yang dari Korea. Ya, mainstreamnya dari Korea ya. Baru tahu saya. Jakarta. Ungaran. Semarang. Wis. Yes. Denpasar. Wih, dari tadi. Ya, saya juga dari tadi. Ya. Jogja, wes, planet Bekasi, wih, Bekasi ada planet sendiri ya ternyata ya. Kudus, yes, ya tentunya kita dengan adanya online ini kita bisa ini ya, bisa dari mana aja ya, dari baik dari satu kota maupun dari luar kota maupun dari luar pulau gitu kan. Jadi semua bisa terjangkau dengan adanya online Zoom seperti ini sekarang ya. Oke, Kalimantan, wes, Kalimantan. Kalimantan. Ya, oke. Sebelum kita mau mulai acara fellowship kita pada malam hari ini, tentu kita akan buka dulu dengan sebuah pujian. Ya. Nah, pujian ini akan dibawakan dari timnya Kania, tim Stepi ya, tim Stepi dan juga tim dari Hendrik, timnya Stepi juga. Kemudian nanti akan langsung disambung dengan doa pembuka. Oke, supaya acara kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Gitu ya, teman-teman. Tim pujian sudah siap? Oke, kalau sudah siap, saya langsung persilahkan untuk tim pujian untuk menaikkan lagu pujian di awal acara kita ini ya. Nanti akan disambung dengan doa pembuka. Oke, kepada tim pujian saya persilahkan. Oke, selamat malam semuanya. Maaf tadi ternyata masih ini ya, eh di mute dulu nih, belum jadi host. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman dari Classy Rising Press. Perkenalkan saya Kania. Malam hari ini, sebelum kita memulai worship pada malam hari ini, fellowship pada malam hari ini, izinkan saya untuk membuka lagu pujian. Kita nyanyi bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan
dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama semuanya yang tahu lagunya, ini sudah disiapkan liriknya juga, kita bisa nyanyi bersama-sama. Kita naikkan syukur kepada Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Perkenalkan, kami semua dari tim Steffi. Semoga kita semua di sini bisa saling kenal ya teman-teman. Walaupun berada di berbagai macam penjuru, tapi saya yakin karena adanya Classy Racing Praise ini, kita semua bisa saling kenal, bisa saling sapa. Terutama juga iman kita semakin dikuatkan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Semuanya semangat. Tim saya ada yang namanya Benny. Dia yang udah siapin koreografer semuanya. Halo Benny. Ada Hendrik juga nanti akan membuka lagu pujian kedua. Kemudian juga ada Widi akan sharing. Ada Devina, ada Tian, Coach Steffi juga nggak lupa. Ada Mesti juga. Terima kasih banyak karena Classy Racing Praise ini kita bisa saling kenal. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti. Oh, meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Terima kasih banyak. Setelah kita membangkitkan semangat, sekarang waktunya kita masuk ke dalam sesi yang lebih dalam. Teman saya Hendrik akan mengajak kita untuk lebih menghayati, meresapi fellowship pada malam hari ini. Hai Hendrik. Halo. Halo. Oke, terima kasih atas pujian yang luar biasa dari teman saya, teman kami, teman kita semua dari tim Coach Steffi, Kania, untuk lagu pujian pembuka yang sangat luar biasa ya. Baik teman-teman, saat ini juga saya mau mengajak teman-teman untuk mengangkat satu buah pujian, lagu yang selalu menguatkan saya ketika saya merasa kurang bersyukur atas hidup saya. Lagu yang meyakinkan saya bahwa ketika hidup kita diberikan oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang diberikan Tuhan ke dalam hidup kita harus selalu percaya itu semua adalah baik, karena itu datangnya dari Tuhan. Lagu dengan judul Tetap Hatiku Bersyukur. Untuk teman-teman yang tahu lagunya, kita nyanyi bersama-sama. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah kau berikan bagiku.
saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Kami mau selalu bersyukur Tuhan atas apapun yang terjadi dalam hidup kami. Walau kadang apa yang Kau berikan ke dalam hidup kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, tapi kami percaya Tuhan, segala sesuatunya pasti baik, karena itu datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat keadaanku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa. Terima kasih atas berkat yang luar biasa Engkau berikan kepada kami semua yang mengikuti Zoom dan juga live YouTube pada malam hari ini. Ya Bapa, terima kasih pula Engkau telah memberkati, melindungi, menyertai kami atas segala kegiatan kami dari pagi ke sampai malam ini. Jika sebentar lagi kami ingin mengikuti acara fellowship pada malam hari ini, kiranya Engkau berkati acara pada malam hari ini, agar kami semua yang berada dalam Zoom dan live YouTube pada malam hari ini mampu mendengar dan menerapkan segala materi yang telah disampaikan oleh pemateri pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami haturkan doa ini ke dalam tangan-Mu, demi Kristus dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk tim ujian dan juga doa pembukanya dari tim Stepi ya. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke acara intinya. Wah, ini juga sudah ada bintang tamu spesial ini ya. Jauh-jauh dari Jogja ini. Hai Cevi. Halo. Iya, halo Cevi. Ya. Hai Cevi. Nah, hari ini Cevi yang akan membawakan renungan kita di acara fellowship malam hari ini. Oke, Cevi sudah siap? Siap. Siap. Baik, tanpa lama-lama saya persilahkan Cevi, silakan. Ya, selamat malam semuanya. Shalom. Boleh di-unmute dulu ya. Kita mau rame-rame dulu. Selamat malam semuanya. Malam. Shalom. Shalom. Selamat malam. Breng. Nah, ya. Ini
ini kalau kelas racing race itu beda banget ya. Saya shalom gitu ya, terus semuanya shalom, ada suara 1, suara 2, suara 3, suara 4, suara 5, lengkap gitu ya. Kalau lainnya tuh biasanya kan kata bala yang ini langsung ya ambil kunci C, kunci D, kunci E, kunci F gitu semuanya. Wah, keren banget ya. Baik, selamat malam teman-teman terkasih. Saya senang sekali hari ini ada di sini. Malah pengen jadi penonton gitu ya, karena aduh ini luar biasa banget tadi pujian pembukanya, lalu worshipnya, aduh jelek banget gitu. Nah, terima kasih ya tim pujian dari tim siapa tadi, tim Steffi. Ya, luar biasa. Nah, teman-teman yang terkasih, perkenalannya singkat sekali aja. Nama saya Teresia Evi Kristina dari Jogja. Saya salah satu pengajar sekolah evangelisasi pribadi BPK PKK Keuskupan Agung Semarang. Nah, tapi jangan suruh saya nyanyi ya, jangan suruh saya nyanyi. Saya penikmat nyanyi, tapi jangan suruh saya nyanyi. Nah, malam ini kita mau bicara tentang sesuatu yang asik banget ya. Saya mau share screen dulu sebentar. Baik teman-teman terkasih, ini wow sekali ya bisa berkumpul bersama Anda semua di sini. Karena ternyata tidak cuma dari Pulau Jawa, bahkan dari luar Pulau Jawa juga ada yang pastinya semuanya suaranya luar biasa. Nah, teman-teman yang terkasih, hari ini kita punya tema itu adalah Keep on Rejoicing, ya. Keep on rejoicing. Nah, gambarnya cocok banget nih sama Anda semuanya ya. Keep on rejoicing. Nah, teman-teman yang terkasih, saya dengar ini sudah masuk 60 ya, 60 besar. Ya, saya sudah dengar ya, Anda sudah masuk 60 besar dan itu terseleksi dari sekian ribu penyanyi gitu ya, sekian ribu orang-orang yang punya suara yang luar biasa. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih perasaan kalian, perasaanmu sampai sejauh ini? Saya mau tanya ya, saya cekidot peserta dulu ya. Tim Kristina Winar, siapa ya dia? Nggak kelihatan namanya di saya. Selamat malam Kak Win, Kak Win aja ya, yang aman. Selamat malam. Masih mute? Oh iya, selamat malam. Waduh, ketawanya aja suaranya sudah kuncinya sudah nggak fals gitu ya, luar biasa. Nah, Kak Winar ya. Oke, baik Kak Winar. Anda peserta kan ya, bukan panitia? Ya, saya peserta. Oke, baik. Saya mau denger dong ceritanya sampai 60 besar ini rasanya gimana? Yang pasti saya sangat bersyukur sekali karena ketika pertama kali mengikuti event ini pesertanya itu banyak dan pujiannya itu bagus-bagus, suaranya itu bagus-bagus, merdu-merdu. Saya waktu itu ya karena saya suka nyanyi, terutama lagu-lagu rohani, ya saya yang penting saya kirimkan video, saya rekam. Tetapi selepas itu sudah saya nggak pikirkan lagi hasilnya nanti seperti apa. Karena saya senang sekali acara ini diselenggarakan. Event-event semacam ini kan sebelumnya setahu saya itu belum pernah ada gitu, yang tingkat nasional, kemudian kebetulan ini melalui online gitu. Jadi saya pertamanya hanya berpikir untuk supaya
supaya seru nih acaranya, saya ikut gitu. Jadi kok akhirnya bisa terpilih lolos menjadi 60 besar nih, betul-betul saya bersyukur pada Tuhan. Nah, terima kasih juga para coach yang sudah memilih saya sampai tahap ini. Gitu, Bu. Oke, terima kasih. Asalnya dari mana, Kak Wina? Saya dari Ungaran, Bu. Dari Ungaran, oke. Sekarang lagu pujian, lagu yang gembira gitu ya. Apa yang paling Anda suka? Judul lagunya? Apa-apa? Judul lagunya? Oh, judul lagu. Judul lagunya? Iya. Yang riang gembira ya? Semua kembang. Oke. Karena sudah ada Suka. judulnya, sama lagunya dong ya. Nggak seru kalau nggak. Satu bait saja. Semua kembang bernyanyi riang, Tuhanlah sumber sukaku. Agak ngawur ini. Iya. Nggak apa-apa, ngawur pokoknya di sini semua dimaklumi karena pokoknya yang penting suaranya bagus gitu ya. Oke, terima kasih ya Kak Wina. Saya mau satu lagi dong. Satu lagi, saya mencari peserta nih ya. Saya tahunya peserta dari mana ya ini ya? Sebentar. Tim Nita Fancy, ini peserta ya? Fancy. Oke, mungkin lagi apa? Sekarang saya mau yang peserta perempuan, tim Coach Halim. Ini coach ya atau peserta nih? Tim Coach Halim, siapa ya? Iya, ya. Peserta apa termasuk coach? Peserta. Oke, peserta Olivia ya, tapi nggak kelihatan cuma begitu aja. Ya, Olivia, selamat malam. Malam, shalom Bu Evi. Ya, shalom dulu suaranya ya, lihat ya kalau peserta Racing Praise ya. Langsung aja saya tembak. Seneng lagu pujian apa yang gembira? Yang gembira belakangan ini lagi suka Langit dan Bumi Pujilah Tuhan. Oke, nyanyi satu ya dua kalimat yang boleh. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Ya, yang itu. Iya, yang itu dia lagunya. Baik, terima kasih ya Olivia. Nah, sama Bu Evi. Yang ada di sini teman-teman itu sedang mengalami kegembiraan karena masuk di 60 besar ya. Bagaimana perasaanmu ya? Pasti senang ya. Pasti kalau saya ikut saya juga pasti senang gitu. Saya nggak bilang suara saya nggak bagus loh teman-teman. Suara saya itu bagus menurut Tuhan. Nah, kalau menurut jurita, tapi menurut Tuhan bagus suara saya. Karena kan Tuhan kasih yang terbaik ya. Jadi nah, saya yakin Anda semua yang sampai namun ini memang penuh sukacita hari ini. Nah, maka ini cocok sekali dengan ayat yang diberikan buat saya hari ini, yaitu aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, dari Mazmur 34 ayat 2. Nah, teman-teman, menjadi sangat mudah bagi kita ya untuk bersukacita di masa-masa yang menyenangkan, masa-masa yang gembira. Rejoicing in the spring, bersukacita di musim semi, maksudnya adalah ketika semuanya baik, ketika semuanya beres, ketika semuanya nggak ada masalah ya, pandemi, banyak orang mengalami kesulitan finansial, tapi Tuhan berkati kita dengan masih berkecukupan, masih cukup. Itu sesuatu yang membuat kita happy. Terpilih di Rising Praise dari 60 besar itu. Nah,
ketika segala sesuatu baik-baik saja, bahkan baiknya kadang melebihi ekspektasi kita, mudah bagi kita untuk rejoicing in the spring, bersuka cita di masa-masa musim semi. Saya nggak nanya deh, oh apa ya, masa saya bersuka cita waktu itu karena Tuhan beri saya anak, gitu ya, setelah sekian lama menanti. Lalu setiap orang punya springnya sendiri-sendiri, punya musim seminya sendiri-sendiri. Dan itu menjadi mudah bagi kita untuk bersuka cita karena everything is alright, everything is settled, gitu. Tetapi teman-teman yang saya kasihi, masihkah kita bisa bersuka cita di dalam badai? Rejoicing in the storm. Bersuka cita di dalam badai. Ini teman-teman ya. Saya mau cerita sedikit. Dulu waktu saya masih kuliah, dulu banget gitu, maksudnya tahun 90-an. Waktu saya masih kuliah, saya kuliah di Universitas Sanata Dharma, Universitas Katolik. Waktu itu masih IKIP ya, zaman itu masih IKIP, tahun 90-an masih IKIP. Saya kuliah di sana, kemudian ada retret kan, kalau Sanata Dharma itu kan wah, religius banget gitu, religius Katolik banget pokoknya. Nah, terus ada retret. Nah, pada saat retret itu, saya ingat itu di semester awal-awal ya, kuliah. Pertama kali angkatan saya retret. Nah, bukan kebiasaan sih ya, pengalaman sebelumnya waktu saya SMA, itu kalau retret itu suasananya serius gitu ya, materinya membosankan gitu. Zaman SMA, kebetulan saya SMA-nya putri semua, perempuan semua, dan aduh gampang sekali bosan kalau pas retret. Nah, waktu kuliah retret itu ya kami sudah bersiap-siap dengan saya sudah siap-siap lah dengan materi yang menurut saya sangat membosankan. Tetapi luar biasanya pada saat retret itu yang membawakan itu, saya ingat ada 2 orang suster dari Amerika, Sister Barbara dan Sister Jane, itu membawakan retret dari hari pertama itu sangat gembira. Sangat gembira, kami dibawa puji-pujian, diajak joget gitu ya, kan dari Katolik yang bangun gitu, diajak joget-joget gitu waduh ya. Nah, diajak joget, suasananya menjadi gembira. Dan di situ suster di sesi-sesi awal suster mengatakan, kalian itu diberkati Tuhan luar biasa dan sebagainya, segala hal yang membuat kami bisa rejoicing in the spring. Kami jadi suka kita ketawa gitu ya, istirahat siang itu refleksinya, PR refleksi tidur siangnya itu sesuatu yang membuat kami gembira ya. Selalu mengingat-ingat kebaikan Tuhan waktu kecil, waktu kami kecil. Nah, tapi kemudian itu perasaan sukacita itu terbawa sampai malam, sesi malam ya. Nah, di sesi malam itu kemudian Sister Barbara itu bertanya pada kami. Gini, sekarang dia bilang gini, kami suruh sekitar 60 mahasiswa itu disuruh memejamkan mata, lalu Sister Barbara tanya, jadi gini, dia membawa kami pada suatu meditasi, suatu refleksi batin. Nah, masih ketawa-ketawa sih waktu itu ya, karena perasaan ceritanya kan lucu-lucu, pengalaman lucu dan menyenangkan bersama Tuhan siangnya kan gitu. Lalu pada saat refleksi itu kan kami suruh merem. Lalu Sister Barbara dia bilang begini, sekarang bayangkan kalian baru saja mendapat vonis dokter bahwa kalian akan segera buta. Dalam waktu 1 minggu kalian kena penyakit mata, lalu kesempatan kalian melihat dunia, bukan 1 minggu, hanya 3 hari, saya ingat, hanya 3 hari.
Itu suasana yang sebelumnya gembira tuh langsung, ngerti nggak ya? Ada seperti itu loh, bunga udah mekankar langsung laku semua gitu. Bayangkan bahwa dokter baru saja memvonis kalian hanya mata kalian itu tidak bisa disembuhkan dan dalam 3 hari pasti akan buta selamanya, permanen. Lalu suster bertanya pada kami, sekarang pikirkan kondisi itu, berada dalam kondisi itu, lalu suster membagikan kertas dan pena pada kami semua, tulislah surat. Waktu itu ada masih surat ya, tahun 90-an. Tulislah surat untuk orang tuamu. Pada saat menulis, kami boleh, itu kan aula ya, di aula di Tanggal Putung, kami boleh jalan-jalan, tapi masih di dalam lingkungan aula gitu, di pojok sana nggak harus hidup seperti awal gitu. Dan Anda tahu teman-teman, suasana yang tadinya gembira itu menjadi begitu mencekam, karena suster membawakan refleksinya luar biasa, kami merasa, aduh masuk banget, dan saya tuh nangis terus. Lalu saya harus tulis surat ke papi mami saya, katakan sama mereka apa yang akan kamu lakukan dalam 3 hari ini. Teman-teman, sekalipun itu sebenarnya hanya khayalan, tetapi saat itu saya nangis luar biasa. Saya nangis, saya bilang, mami, aku mau temenin mami pergi ke toko kain. Waktu itu mami saya suka pergi ke toko kain ya, beli kain, beli baju. Aku akan pilihkan mami baju, kain-kain terbaik dengan motif yang terbaik. Karena mami saya itu kalau pergi ke toko kain sama saya, mami selalu pergi ke toko kain dengan saya. Dan dia selalu minta saya pilihkan motifnya, warnanya, motifnya besar apa kecil. Dan saya tahu 3 hari lagi saya tidak bisa melihat lagi. Maka saya bilang, mami, aku mau temani mami ke toko kain, kita belanja kain. Dan aku akan pilihkan kain-kain terbaik untuk mami. Pada saat itu teman-teman, saya bertanya dalam hati saya, Tuhan kenapa sih? It looked so real gitu. Saya tanya kenapa sih? Kenapa saya harus kena penyakit mata ini? Dan di sisi yang lain saya mendengar teman saya perempuan juga nangis, saya bikin surat ke papa mamanya sambil nangis. Dan di sisi sebelah sana teman saya cowok yang biasanya wah dia menwa kan barang gitu, saya mendengar dia menulis tapi sambil menangis juga. Tidak ada dari 60 dari kami yang menulis dengan senyum gitu, nggak ada. Suasananya begitu gloomy, begitu gelap, begitu penuh kesedihan. Dan ketika malamnya saya sharing teman-teman saya itu pertanyaan yang muncul di hatinya pada saat bikin surat, why me Lord? Nah, teman-teman, kalau kita bisa bersuka cita di masa-masa yang menggembirakan, masa-masa yang penuh berkat, masa-masa yang baik-baik saja, sekarang apakah kita masih bisa bersuka cita di masa badai? Rejoicing in the storm, bersuka cita di dalam badai. Saya sebenarnya sudah mempersiapkan sebuah kesaksian pribadi saya untuk malam ini. Tetapi hari Jumat yang lalu, saya ketemu di Zoom dengan seorang teman, kami ada rapat, dan seperti biasa kami itu datangnya ke Gasian gitu ya. Kegasian itu bahasa Indonesianya apa ya? Kepagian, enggak pagi padahal malam kan rapatnya. Pokoknya datang earlier gitu, ya earlier, pokoknya datang lebih dulu. Dan saya sempat ngobrol dengan teman saya ini. Beliau adalah guru sekolah evangelisasi pribadi Keuskupan Agung Semarang. Dan beliau punya cerita yang beliau sharing di situ. Dan saya nggak tahu, selesai rapat, sharingnya selesai di situ, dan selesai rapat, udah bubar gitu ya. Saya terpikir mengenai dia terus. Mengenai teman saya ini terus. Lalu dalam doa pagi saya Sabtu pagi, saya bawa namanya. Minggu saya mulai ragu-ragu apakah kesaksian hidup saya yang mau saya kasihkan malam hari ini itu tepat.
Saya tahu tepat secara tema tepat. Tapi tadi pagi, tadi malam tepatnya, tadi pagi subuh jam setengah 4 kira-kira, saya seperti diteguhkan di hati saya, kamu kontak dia, minta dia mau nggak bersaksi, mau nggak menceritakan apa yang terjadi dalam hidupnya hari ini. Kalau ada dengar cerita saya, itu kejadian yang sudah pernah terjadi, sudah lampau. Tapi yang mau saya ceritakan hari ini adalah kesaksian seorang teman saya, seorang pengajar sekolah evangelisasi pribadi, yang sedang mengalami pergumulan yang luar biasa. Dan saya minta tolong panitia untuk bisa setelkan ya. Teman-teman, saya minta disetelkan karena sahabat saya ini, mungkin banyak dari Anda juga yang ikut cek di Semarang sudah kenal, sedang ke rumah sakit dan belum tentu bisa hadir. Sedang ke rumah sakit berkaitan dengan kesehatannya. Maka saya minta beliau, dan puji Tuhan tadi pagi saya minta beliau untuk kasih, kemarin kalau nggak salah atau tadi pagi saya lupa, saya minta beliau untuk bersaksi, kasih sharingnya, beliau bersedia. Maka inilah sharing dari sahabat saya yang terkasih, Ibu Francisca. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu dan berlimpah berkat Tuhan. Saya Siska, orang kudus yang masih berjuang untuk kekudusan. Di awal pandemi bulan April 2020, saya mengalami tantangan kesehatan. Menderita selulitis atau infeksi di dalam pada kaki akibat diabetes yang tidak terkontrol. Saat itu saya mengalami ketakutan karena infeksi tersebut sudah sekitar 3 minggu, bisa jadi membuat kaki saya harus diamputasi. Saya ketakutan kehilangan kaki, takut bagaimana nanti saya bisa berjalan, bagaimana nanti saya bekerja, dan berbagai ketakutan yang lain. Puji Tuhan, operasi lancar dan saya masih memiliki kaki. Ternyata pasca operasi pemulihannya tidak mudah dilalui. Saya yang semula aktif, saya sangat kuat dalam berjalan, sangat gesit dan tegap, namun kini tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan mudah jatuh. Ditambah lagi neuropatik yang saya alami. Hampir setiap malam badan dan kaki seperti disayat-sayat. Amat menyakitkan. Sampai kepala saya benturkan ke tembok untuk mengalihkan rasa sakit. Obat penenang pun tidak mengurangi sakitnya. Puji Tuhan, suami saya mengingatkan saya. Suami saya setengah mengecek dan berkata, hidup Kristiani yang seimbang, doa, pendalaman, komunitas, pelayanan, dan bersaksi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. 1 Korintus 10 ayat 13. Itu adalah materi SEP atau CAP bab 9 yang sering saya bawakan. Suami saya ingatkan agar saya tidak jargoni. Bisa ujar, tapi nggak bisa ngelakoni. Ini menyadarkan saya untuk terus memandang Tuhan dan berserah hanya padanya. Tuhan selalu menyertai dan kirimkan malaikatnya. Melalui suami saya, keluarga, teman-teman komunitas yang selalu menguatkan, mendoakan, dan menyemangati. Tantangan berikutnya masih terus kami hadapi. Suami saya sakit, tensinya lebih dari 200, sampai flek paru-paru yang membuat asam uratnya 29,5. Itu membuatnya kesakitan luar biasa. Dia tidak dapat bergerak ataupun berjalan. Saat kami ke rumah sakit, kami sampai bingung siapa yang harus naik kursi roda dan siapa yang mendorong. Karena keadaan kami berdua. Puji Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Tuhan pulihkan suami saya dalam waktu 1 bulan. Kembali sempurna berjalan. Tuhan sungguh luar biasa. April tahun 2021. Mami saya sakit karena usia tua dan akhirnya berpulang pada Tuhan setelah kami diberi kesempatan merawat Mami selama 1 bulan. Setelah kepergian Mami, saya merasa lebih baik dan sehat. Berjalan sudah lebih baik dan tidak mudah jatuh. Saya sangat bersyukur dan saya kira akhirnya tantangan saya selesai. Bulan Juli lalu mata saya rasanya tidak nyaman. Saya kira mungkin hanya minusnya atau plusnya yang bertambah. Sampai akhirnya kami periksakan.
Ternyata diagnosisnya adalah pendarahan retina pada kedua bola mata dan mata kiri mengalami retina lepas bagian bawah. Harus operasi dengan biaya yang diperkirakan lebih dari 100 juta. Kami tidak mampu untuk operasi itu. Dan kemungkinan terburuk adalah kebutaan, kehilangan penglihatan. Karena itu kami berupaya memakai BPJS. Dan ternyata harus menunggu jadwal operasi yang tidak tahu kapan. Saat itu saya langsung bilang, "Sudah Tuhan, saya menyerah. Saya tidak sanggup lagi menghadapi ini. Ini terlalu berat untuk saya." Saya putus asa. Ketakutan kembali menyerang. Tuhan sudah menghabisi saya. Tahun lalu kaki saya. Tahun ini mata. Penglihatan saya yang terancam hilang. Namun kembali lagi Tuhan terus menopang saya. Dia hadir melalui orang-orang di sekitar saya yang selalu mengingatkan betapa baiknya Tuhan. Suami, keluarga, teman-teman komunitas yang terus mendukung dan menguatkan. Tuhan menghabisi saya, itu adalah cara Tuhan memurnikan saya. Kaki, mata hanya sarana yang Tuhan berikan pada saya. Saat sarana itu diambil, apakah saya tetap percaya pada Tuhan? Apakah saya tetap setia mengimaninya? Apakah saya tetap memuji dan memuliakan Tuhan? Ya, karena Tuhan luar biasa. Tuhan baik dan setia sampai selama-lamanya. Saya terus percaya bahwa Tuhan luar biasa. Dan rencananya pasti indah di dalam hidup saya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Teman-teman yang terkasih, sungguh pergumulan hidup yang luar biasa ya. Hari Jumat yang lalu, ketika saya ketemu ngobrol dengan Siska, dengan Bu Siska, beliau itu sedang menanti jadwal operasi BPJS-nya. Jadi BPJS itu harus antri dan entah kapan baru bisa dioperasi karena pakai BPJS. Karena biayanya untuk operasi pertama itu kurang lebih 100 juta. Dan itu belum tentu selesai satu kali operasi. Bisa berlanjut dengan operasi-operasi yang lain karena retinanya lepas, bukan? Dan Bu Siska bilang pada saya, seandainya saya punya 100 juta, nanti suatu hari kalau saya punya uang sendiri 100 juta, saya rasa lebih baik saya bikin panti asuhan daripada untuk operasi saya. Saya nangis ya, malam itu mendengar sharingnya Bu Siska itu saya nangis. Menangis karena saya tahu dia orang baik gitu, orang baik dan tapi luar biasa, ketabahannya luar biasa. Dan saya tanya ke Bu Siska, gimana sih sekarang tuh yang dilihat apa? Dia bilang lihatnya kayak orang ngintip itu loh, dia bilang gitu. Jadi mungkin penglihatannya kan nggak full, kayak orang ngintip, lalu kalau kecapean itu keluar kilat-kilat seperti lightning, kilat-kilat gitu di matanya. Sangat tidak enak kan? Tetapi beliau terus percaya bahwa Tuhan baik. Beliau terus percaya bahwa Tuhan pasti kasih yang terbaik meskipun harus tunggu BPJS lama entah kapan. Bu Siska mengatakan pada saya berhenti untuk tanya kenapa saya. Tetapi saya bersyukur karena Tuhan menopang saya dan Tuhan baik. Dan dia terus dikuatkan dengan lagu Ku mau cinta Yesus selamanya. Dan saya tadi pagi mengundang Bu Siska, tapi dia akan ke rumah sakit karena harus periksa.
Tapi kayaknya malam ini hadir loh, ya. Bu Siska, apakah Anda hadir malam ini? Bisa masuk? Berhasil masuk nggak ya? Iya. Nah, ini dia. TFI, Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan bisa hadir. Malam ini saya serasa di surga. Benar-benar merasa di surga dari awal ketika bergabung. Wah, saya sampai tengok kanan kiri ini kayaknya surga ini. Ada lebih dari 60 malaikat ada di sini dan suaranya luar biasa merdu. Saya mau kasih aplaus dulu untuk semuanya yang hadir. Luar biasa ya. Suaranya itu ngomong aja enak sekali gitu ya. Sampai rasanya segala penyakit, segala kesusahan, segala rasa yang tidak nyaman itu hilang. Karena suaranya lembut sekali ya. Maaf kalau suara saya cempreng gitu ya. Ya, puji Tuhan dan Tuhan itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dia seorang Tuhan, ya kita bilang seorang Tuhan karena Tuhan Yesus juga manusia. Nah, sangat luar biasanya tidak pernah salah. Apapun yang terjadi, apapun yang dia berikan itu tidak pernah salah. Kadang kita bilang, kalau ada lagu ya, mungkin karena suka nyanyi ya, pada tahu lagunya ya, ada lagu yang hidup itu tidak pernah sempurna gitu ya. Lagunya siapa ya? Mungkin saya nggak gitu ngerti gitu. Itu buat saya bukan lagu yang saya inginkan gitu, bukan lagu yang saya nyaman untuk katakan. Hidup itu sempurna. Karena Tuhan yang berikan, Tuhan yang ciptakan sangat sempurna. Apapun yang terjadi, Tuhan izinkan terjadi, dan semua untuk tujuan kita hidup. Dan hidup itu adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan selama hidup kita. Dan puji Tuhan, luar biasa, saya sangat bersyukur dengan keadaan saya. Teman-teman kemarin juga sempat menyampaikan, Siska, kamu operasi saja, sudah operasi, sudah nggak usah tunggu BPJS, nggak usah tunggu BPJS. Saya bilang, saya nggak ada dana, saya bilang begitu. Tapi teman-teman bilang bahkan sampai ada yang sangat terharu, mereka bilang, kami mau berdonasi, kami mau kumpulkan untuk kamu operasi, segera gitu. Tapi saya semakin dikuatkan, puji Tuhan, dan sangat senang luar biasa saya hari ini menerima mujizat Tuhan. Hari Jumat nanti saya operasi. Tadi siang di rumah sakit, Tuhan luar biasa, Tuhan berikan saya jadwal untuk operasi hari Jumat nanti. Dan saya percaya, apapun yang terjadi yang Tuhan berikan, itu sangat luar biasa dan yang terbaik untuk saya. Amin, saudara-saudari yang terkasih. Percaya dan terus memuji, memuliakan Tuhan. Ada lagu yang terus tanpa saya sadari juga mengiringi hari-hari saya selain tadi yang disampaikan CFI, ku mau cinta Yesus walaupun badai silih berganti. Ku tetap cinta Yesus. Pakailah aku sesuai rencanamu. Satu lagu lagi yang saya tuh nggak pinter nyanyi sama sekali, nggak bisa nyanyi. Kalau nyanyi salah-salah melulu. Tapi 10,000 reasons. Praise the Lord. Oh my soul, praise the Lord. Itu suatu seperti afirmasi. Tapi Tuhan izinkan kita untuk terus selama masih bisa memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siska sudah bisa hadir. Ini saya tadi baru tahu dia hadir karena ya ini pada saat ada pujian tadi ya. Dan luar biasa
Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Ketika Bu Siska tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur, tetap praising God, tetap rejoicing, tidak kehilangan sukacita di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil yang Tuhan bisa lakukan. Amin. Amin. Tadi pagi saya juga dengar ya, beliau bilang, aduh puji Tuhan, CF ini ada teman-teman yang memaksa untuk membiayai tanpa menunggu BPJS. God is good dalam segala keadaan. Nah, teman-teman yang saya kasihi, tadi saya bilang, rejoicing in the spring is easy. But rejoicing in the storm itu butuh sesuatu yang bisa memindahkan gunung, ya. Untuk iman sebesar biji sawi yang bisa memindahkan gunung, butuh keyakinan bahwa Tuhan itu baik. Dan tadi, saya nggak usah style PPT lagi deh. Tadi ada lagu yang begitu memberkati saya, Nothing's gonna stop us now from praising you, ya. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising. Tidak ada yang bisa menghentikan kita dari memuji Tuhan, dari bersukacita di dalam Tuhan. Jadi teman-teman, seandainya suatu hari nanti Anda mengalami badai, storm, apapun itu, jangan berhenti bersukacita di dalam Tuhan, jangan berhenti memuji Tuhan. Karena di dalam pujian itu, di dalam bersukacita di dalam Tuhan, itu ada kekuatan. Ada sumber kekuatan di situ. Santo Agustinus dari Hippo, pujangga dan uskup gereja mengatakan, Qui bene cantat bis orat. Mungkin sudah banyak yang mendengar ya, Qui bene cantat bis orat, yaitu dia yang menyanyi dengan sepenuh hati, menyanyi memuji Tuhan dengan sepenuh hati itu sama dengan 2 kali berdoa. Seketika nanti Anda terus ikut dalam kelas Raising Praise ini dan kemudian nanti ada yang menang, ada yang kan terpilih, yang terseleksi, teruslah memuji Tuhan dengan sepenuh hati, karena ketika Anda memuji Tuhan dengan sepenuh hati, menyanyikan lagu pujian, semua kembang ikut bernyanyi, gembira hatiku, itulah di situ Anda 2 kali berdoa. The power of praising. Maka teman-teman yang terkasih, kita waktunya terbatas malam ini, tapi saya minta tambahan 5 menit ya panitia. Saya mau ajak Anda semua malam ini. Saya sangat terberkati sekali dengan kesaksian Bu Siska dan juga pujian dari tim pembuka tadi yang judulnya Tetapi Hatiku Bersyukur. Saya nangis ya, aduh, saya tuh memang cengeng ini. Pokoknya sejak mengenal cinta Tuhan saya jadi cengeng. Kita mau berdoa untuk Bu Siska yang akan menjalani operasi retina matanya hari Jumat nanti, ya. Kita mau berdoa, saya akan berdoa. Saya minta tolong tadi yang nyanyi siapa ya? Voice of Angel tadi siapa yang nyanyi? Ya, saya Bu. Namanya siapa tuh? Tim di tempatnya teman-temannya tim. Ya. Hendrik, Bu Hendrik. Oke. Hendrik. Iya. Ya, minta tolong nanti saya berdoa, kita berdoa. Teman-teman yang terkasih, saya minta Anda yang tidak sedang melakukan misalnya ngasih makan anak atau apa atau sedang apa, kita mau on cam semuanya. Kita mau tumpang tangan untuk Bu Siska malam hari ini. Kita mau berdoa untuk dia supaya Bu Siska bisa menjalani badainya, menjalani penyembuhannya nanti dengan lancar dan bisa melihat terang seperti sedia kala. Amin. Yuk, saya mengajak semua yang sekarang off cam, saya ajak semua on cam dulu. Kita mau berdoa secara spesial untuk Bu Siska. Kenapa tulisannya namanya Ananda gitu ya? Namanya Bu Siska Ananda karena dia adalah guru di taman anak-anak ya Bu, TK ya, guru TK Ananda ya. Baik. Kita mau berdoa sama-sama, lalu setelah doa sama-sama, saya minta tolong tim menyanyikan lagu ini satu kali lagi ya, Tetapi Hatiku Bersyukur. Oke, teman-teman, dari saya malam ini cukup sekian, cukup segini. Saya percaya Tuhan sudah letakkan cintanya di hati Anda. Di hati Anda semua. Dan biarkan cinta dari Tuhan itu muncul, tercurah keluar ketika Anda praising, ketika Anda memuji Tuhan, worshiping God.
Baik, kita mau doa sama-sama, kita mau letakkan tangan di layar untuk mendoakan Bu Siska secara khusus demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk rahmat-Mu, untuk berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami, terutama juga untuk anugerah suara, talenta yang Kau berikan kepada kami supaya kami boleh memuji Tuhan, boleh mengagungkan nama-Mu dengan sepenuh hati, membawa orang-orang lain yang mendengarkan lagu kami, menemukan sukacita dan damai di dalam Engkau. Malam ini kami berdoa untuk saudara kami yang kami kasihi, Ibu Siska, yang hari Jumat nanti akan dioperasi matanya. Tuhan, kiranya Engkau yang melawat sendiri, Engkau yang ada bersama dia di dalam setiap musim hidupnya. Biarlah dia boleh beroleh kesembuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan tetap di dalam hatinya Tuhan selalu mengatakan, karena Tuhan baik, hidupku sempurna. Tuhan, kami bersatu doa malam hari ini. Engkau melihat anak-anak-Mu yang ada di sini, mereka yang memuji nama-Mu dengan talenta yang Kau anugerahkan. Berkati mereka juga Tuhan, kiranya talenta anugerah yang Kau berikan kepada mereka boleh memberkati semakin banyak orang setelah hari-hari ini. Membawa banyak orang pada sukacita bertemu dengan Engkau, membawa banyak orang pada pertobatan yang sejati. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya minta tolong dinyanyikan satu kali Terima lagi ya. kasih teman-teman semuanya. Silakan Hendro. Oke, ini mau dengan instrumen atau langsung nyanyi aja, Bu? Seperti tadi ya, sangat memberkati sekali. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku, ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku, ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat keadaanku tak sejalan denganku,
Tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Hendrik, terima kasih teman-teman semua. Terus memuji Tuhan dan jadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. God bless you. Oke, terima kasih untuk CFV yang sudah memberikan renungan hari ini yang luar biasa sekali. Dan semoga ini semakin meneguhkan kita ya untuk yang ada di ruang ini. Juga untuk Siska, untuk sharingnya luar biasa sekali ya. Saya mendengarkan tadi sampai ini ya, ikut merinding gitu. Ya, baik, kita akan mendengarkan sharing lagi. Ya, ini kalau ini dari salah satu peserta, gitu ya. Apakah sudah siap? Ya, sebelum saya panggil. Oke, nah ini sudah muncul satu ya. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Widi ya. Ya, oke, silakan Widi. Terima kasih para coach, Ibu Evi, Ibu Siska, teman-teman PIC semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Perkenalkan, saya Widi dari Paroki Santo Fransiskus Xaverius, Katedral Ambon. Malam ini saya akan membagikan pengalaman saya selama menjadi bagian dari kelas E-Rising Praise ini. Awalnya saya dikirim info dari kakak-kakak di paroki kalau ada lomba nyanyi virtual Katolik. Terus karena saya pikir, masih lama nih, jadi saya gantung dulu untuk buatin videonya. Singkat cerita, H-1 jam 9:30 malam, saat itu saya dapat WA dari teman saya si Fancy. Ya kebetulan dia juga gabung di sini. Gabung sama timnya Coach Nita. Halo Fancy, kamu ada di sini nggak? Terus ditanya, Wid, kamu ikut nggak? Nah, di situ langsung saya ingat, oh iya betul, kelupaan. Terus setelah kita berdua saling-saling WA, singkat cerita kita berdua fix malam itu juga langsung harus take video, daftar, terus kirim. Oke, setelah itu beres. Sempat juga saya stalking IG-nya kelas E-Rising Praise. Terus saya lihat, waduh, ternyata teman-teman Katolik banyak juga ya yang jadi penyanyi, video-videonya bagus-bagus semua. Terus dalam hati aku pikir, oke, lolos dan nggak lolos, ya udah yang penting sudah mau ikut mewakili paroki kita. Terus tibalah pas live pengumuman hasil live IG untuk top 60, saya dengar, entah mungkin saya udah ngantuk atau yang nggak fokus, saya dengar, oh ya udah nama saya nggak ada nih, ya udah, terus saya tidur, matiin handphone, terus paginya saya bangun, saya cek IG, waduh, ternyata saya masuk, puji Tuhan saya masuk, terus saya dimasukin di timnya Coach Tepi. Setelah saya gabung, ikut pelatihan, ikut rohani bersama-sama dengan teman-teman lewat virtual, ada beberapa hal yang buat saya bersyukur sekali saya bisa gabung dengan kelas E-Rising Praise ini.
Yang pertama itu saya bisa kenal dan ketemu sama teman-teman walaupun secara virtual nih ya, teman-teman Katolik se-Nusantara. Terus saya juga bersyukur karena saya juga diajarkan teknik bernyanyi yang baik kayak gimana. Terus bagaimana sih cara membawakan puji-pujian itu yang bukan cuma mengandalkan suara yang bagus, teknik yang baik, tapi juga bagaimana cara bernyanyi sehingga membuat para pendengar itu turut merasakan kalau Tuhan itu juga benar-benar hadir lewat puji-pujian yang kita bawakan. Dan ada satu hal yang paling sangat buat saya bersyukur dan buat saya percaya bahwa Tuhan turun bekerja dalam hidup saya. Sehingga saya dikasih jalan bisa tembus dan join dalam kelas e-racing praise ini. Yaitu saya bisa keluar dari satu masalah, satu trigger yang ada dalam hidup saya, yang selama ini saya pendam, dan yang sebenarnya saya juga lupa. Itu kenapa? Ya. Saya bersyukur karena gabung di sini itu ternyata bukan cuma soal nyanyi, bukan soal lomba, bukan soal bagaimana membawakan doa yang baik, tapi di sini ternyata saya juga dapat pelajaran konseling terutama. Ya, konseling dari coach saya, Coach Tepi, yang awalnya saya rasa biasa-biasa aja gabung di sini. Tapi lama-kelamaan saya benar-benar rasa kalau Tuhan terima kasih, rencanamu sungguh indah, bahkan ya saya rasa ini bukan suatu yang kebetulan. Siapa tahu yang justru masalah yang selama ini, problem yang selama ini saya simpan, bahkan mama papa pun nggak tahu saya simpan ini selama bertahun-tahun. Tapi semuanya itu perlahan-lahan bisa saya atasi. Dan mungkin dari tadi teman-teman bertanya-tanya nih dari coach, mungkin Ibu Vi juga mungkin penasaran, ini sebenarnya yang dia maksud masalah ini apa? Ya, untuk sekedar info baru, kalau saya ini baru dari psikolog, saya ternyata terkena psikosomatis. Mungkin teman-teman yang belum tahu psikomatis itu apa, bisa kok dicek-cek di Google. Psikomatis di situ saya, yang membuat saya itu suka vertigo sampai kayak kebolak-balik, terus asam lambung saya itu naik hampir setiap hari, hampir setiap saat. Saya juga suka tremor, tiba-tiba lemas, jantung berdebar. Tapi saya nggak tahu itu kenapa. Udah bolak-balik ke dokter, tapi nggak ada perubahan. Tapi ternyata melalui kelas e-racing praise ini saya ketemu dengan Coach Tepi dan ketemu akar permasalahannya, triggernya itu apa. Dan di situ saya sangat-sangat bersyukur, terima kasih Tuhan karena Kau sudah mengutus saya untuk gabung dan join di grup ini. Dan saya juga sangat bersyukur saya bisa ketemu dengan Coach Tepi yang bukan saja melatih saya cara bernyanyi, tapi saya juga didorong, dibantu, terutama dalam hal berdoa supaya saya jadi pribadi yang kuat, saya bisa tabah dan ikhlas menjalani semua persoalan-persoalan yang dalam hidup saya. Mungkin itu saja sharing singkat dari saya. Semoga bisa jadi bisa jadi bisa jadi suatu, maaf Bu Evi, saya jadi kebawa suasana, bisa menjadi suatu pengalaman juga bagi teman-teman. Itu aja, selamat malam, shalom, Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Terima kasih.
Yes, amin. Terima kasih untuk Widi. Luar biasa ya sharingnya, kita berikan aplaus untuk Widi. Yes, tetap semangat Widi. Ya, kalau tadi kita udah dengerin sharing dari Kota Ambon, ya kita setelah ini akan mendengarkan sharing dari salah satu provinsi yang menjadi favorit juga di Indonesia, yaitu apa? Bali. Oke, mana? Oh, sudah siap ya untuk Hencan nih. Ya, Ya, oke selamat malam Hencan, silakan. semuanya. Ya, nama saya Hencan. Saya bukan wibu. Hencan itu singkatan dari Henry dan Chan itu marga saya. Anak teman-teman saya manggil saya Hencan. Oke, sebelum saya masuk ke sana, ada baiknya saya ceritakan sedikit background ya. Saya seorang pemusik, sempat menjadi komposer. Saya aktif pelayanan di gereja dulu. Dari misdinar, mulai dari misdinar, mazmur, kor, solis, sampai pelayanan yang lain, tapi tiba-tiba semua itu berhenti. Tanpa hal yang saya sadari kenapa semua itu saya stop. Saya tidak melakukan lagi, kurang lebih ada 8 tahunan. Saya sempat dipercaya untuk 2 proyek besar, salah satunya dari Keuskupan Denpasar dan Seminari Hati Kudus untuk mengkompos satu album rohani yang dipakai untuk pendidikan para frater. Dan yang kedua, pembangunan gereja Fransiskus Xaverius Kuta Bali. Waktu itu dengan Romo Hadi, waktu yang seminari dengan Romo Denny. Nah, kemudian singkat cerita, saya, kalau orang bilang ada Katolik KTP, terus kemudian ada Katolik Napas, yang ke gereja cuman Natal dan Paskah. Kalau saya boro-boro kadang-kadang Natal dan Paskah aja saya berani untuk skip. Itu semua karena ada keraguan memang di dalam hati saya. Tapi habis itu saya terjadi seperti itu, tapi saya tidak pernah melupakan kasih Tuhan. Saya tetap I still believe that Jesus is my God. Tapi jujur saja, saya akhirnya banyak alasan yang masuk bahwa menjadi seorang Kristen tidak dibatasi oleh sebuah gedung. Saya waktu itu merasa bahwa I don't need to go to the church. Saya nggak perlu pergi ke gereja. Itu berlangsung seperti itu, saya disibukkan oleh kegiatan saya sendiri, bahkan teman-teman saya suka bilang bahwa, bro, kenapa nggak pernah pelayanan lagi? Kenapa nggak bikin lagu lagi? Kenapa nggak seperti itu dan sebagainya? Saya hanya menjawab yang nggak ada hati. Lalu singkat cerita, saya lihat di Facebook, iseng saya buka Facebook, ini yang membuat kehidupan saya berubah. Saya lihat teman saya ada kayak bikin video gitu ya, terus kayak kok ada sambutan, terus saya menyanyikan lagu ini dan sebagainya macam. Saya pikir itu hanya kegiatan kayak persekutuan doa. Lalu saya skip, tapi saya tuh jarang buka grup ya, apalagi grup sekolah, reuni SMP gitu ya, grup SMP saya gitu. Jadi saya buka grup itu, kemudian saya lihat loh, ternyata ada KRP, Kelasi Rising Prize. Saya nggak tahu apa itu gitu, tapi semua teman-teman yang di SMP dulu pinter nyanyi itu di tag gitu, tapi saya nggak di tag karena saya nggak pernah hadir, jadi dipikir saya nggak ada di grup. Ternyata dia kelupaan dan akhirnya di encourage oleh teman-teman saya untuk ikut. Saya tanya istri saya, oh ya saya seorang suami yang diberkati dengan 2 orang anak laki-laki. Kemudian saya tanya istri saya, gimana nih, ini ada perlombaan seperti kayak gini nih, pakai pendaftaran 75.000. Hadiahnya 10 juta. Lalu istri saya bilang, ya udah ikut aja untuk gereja ini. Jujur saya tidak mau seperti orang Farisi. Saya nggak akan hipokrit. Pada masa pandemi 10 juta itu berarti sekali. Kami suami istri bekerja di bidang tourism. Dan seperti kalian tahu, pandemi menghancurkan bisnis kami. Jadi hampir 2 tahun ini kami jobless.
Kami melakukan segala sesuatu hal agar kami bisa survive gitu. Tapi ya still not enough gitu kan. Lalu 10 juta loh gitu. Udah ikut gitu. Saya bikin rekamannya, kemudian saya tinggalkan, saya sibuk lagi mencari satu hal yang baru untuk income saya. Tapi selama saya cari itu, saya nggak pernah mendapatkan apa-apa, bahkan bisa dikatakan ada yang pakpok, ada yang kadang rugi ya. Tapi tetap terus saya cari, dan pada akhir pengumuman saya masuk. Dan saya masuk, saya bilang, oh ya udah masuk ya udah masuk. Terus yang bikin saya sebel waktu itu, ternyata bukan hanya pertandingan bernyanyi, tapi ada renungan, ada pertemuan gitu. Aduh, saya merasa you wasting my time gitu. Karena waktu itu jujur saya nggak terlalu dekat dengan Tuhan. Saya nggak terlalu dekat gitu. Even though saya believe gitu kalau dia Tuhan saya, tapi jujur saya nggak terlalu dekat. Ya udah, saya ikutin. Dan waktu itu Coach Cacai. Malam hari itu adalah sentilan terbesar buat saya. Itu tentang talenta. Lalu saya seakan-akan kayak, loh, ini saya banget gitu. Talenta yang disia-siakan. Jadi saya nggak menggunakan talenta saya, dan itu adalah kejahatan. Itu kejahatan, dan kedua itu adalah kemalasan. Saya sudah diberikan karunia, kenapa saya nggak bikin, saya nggak gunakan. Semenjak itu saya ada pergumulan. Kemudian pertemuan kedua semakin kena ke saya lagi. Dan puji Tuhan, selama berjalannya pertemuan itu, saya sudah mengkompos 5 buah lagu baru rohani. Itu tergerak begitu saja, seakan-akan Tuhan Yesus memang mau memperkenalkan, mau menegur saya melalui banyak hal. Salah satunya melalui KRP. Dan yang lebih luar biasanya lagi, semenjak saya join KRP, saya dalam 1 tahun nggak bisa dihitung pegang kitab suci karena nggak pernah dipegang. Semenjak saya join KRP, semenjak saya mengikuti pertemuan, kami punya kegiatan baru di rumah, yaitu renungan malam dan bacaan firman setiap malam. Dan luar biasanya, setiap bacaan setiap malam itu selalu menyentil kehidupan keluarga kami. Di situ saya merasa Tuhan Yesus ternyata mau, oke, let's say saya masuk KRP karena 10 juta. Tapi ternyata hadiah yang terbesar bukan 10 juta itu. Dan saya sudah nggak peduli lagi saya menang apa enggak. Karena saya sudah dapat hadiahnya. Hadiah yang lebih berharga dari 10 juta itu. Tuhan Yesus sudah kasih saya. Tuhan Yesus sudah kasih ke rumah saya, keluarga saya. Maaf. Saya mulai belajar menjadi seorang Katolik yang benar, menjadi anaknya. Saya belajar, saya sedang menuju ke pertobatan. Lagu-lagu yang saya ciptakan semua dari perjalanan rohani saya baru setelah KRP ini. Dan saya sempat menyanyikan di depan para PIC waktu itu. Dan sambutan mereka juga bagus. Dan puji Tuhan, itu semua karena Tuhan yang hebat. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan. So, bacaan 2 hari terakhir ini sangat menyentil sekali. Saya bilang sama anak saya, itu 1 Timotius berapa saya lupa, tentang mencari rezeki yang seharusnya cukup, tetapi mencari rezeki untuk kepuasan nafsu atau daging. Ternyata saya bilang sama anak saya yang paling besar, dia sudah SMA, saya bilang, nak, mungkin Daddy dan Mami sedang diajarkan melalui teguran. Dulu kita mungkin terlalu mengejar rezeki yang untuk memuaskan daging, nafsu.
sehingga kita mungkin agak lupa dengan Tuhan. So, apabila Tuhan lupa dengan kita, itu adalah hukum tabur tuai, saya bilang. Tapi tentunya Jesus itu nggak mungkin seperti itu. Karena seterpuruk apapun, sejahat apapun, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi kita yang meninggalkan dia. Mungkin pandemi ini menjadi pelajaran besar buat keluarga kami. Karena mungkin apa yang sudah kita planning, kita pupuk, hancur semua. Dan kita mesti start from zero. Dan perbedaannya adalah sekarang seluruh tindakan kami didasari oleh firman. Itu yang membuat saya lebih kuat. Terima kasih, mungkin terlalu panjang. Jadi saya mau terima kasih dengan para PIC. Thank you banget, terutama PIC grup kami, Iren, yang sudah benar-benar meluangkan waktunya untuk kami satu grup, dan coach kami, Coach Roy, yang benar-benar detail banget ya kepada kita untuk sampai satu kata aja kita disuruh ulang-ulang pakaian kita seperti apa, dan dia memang cukup humble ya, dan pada akhirnya dia juga sadar bahwa dia bukanlah yang terbaik, tapi dia bisa mengingatkan, sehingga kami juga terdorong untuk lebih mau berusaha lagi. Dan para PIC, thank you Pak Chris, thank you Pak, dan KRP, you guys the best. Memang banyak yang harus diperbaiki ke depannya, tapi you are the best. Lewat KRP, saya telah menemukan kembali jalan terang saya. Thank you guys, God bless you. Mudah-mudahan cerita saya bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Terima kasih, selamat malam. Yes, oke, thank you so much untuk Henchan. Yeay. Kita berikan aplaus juga buat Henchan. Luar biasa ya untuk sharing-sharingnya hari ini ya. Nah, kalau saya boleh simpulkan ya, saya boleh rangkum dari acara kita hari ini. Saya tadi mendengar sharing dari siapa? Cevi, juga Siska, kemudian ada Widi dan juga Henchan. Itu saya bisa mengambil sebuah ayat ya di Injil Matius yang bunyinya, marilah datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, ya, aku akan memberikanmu kelegaan. Nah, satu yang bisa kita dapatkan malam hari ini bahwa ketika kita berada di kondisi apapun, ya, ketika kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti yang akan memberikan kita berkat dan juga kelegaan tadi itu. Ya, tadi Hensa sudah cerita di masa pandemi di mana susah, ternyata Tuhan juga ketika ia berserah, Tuhan memberikan ia kelegaan dengan caranya Tuhan. Amin. Begitu juga untuk yang lain, ya. Oke, terima kasih untuk semuanya hari ini. Kita sudah masuk di penghujung acara, tapi sebelum kita akhiri, kita mau foto dulu nih ya. Ya. Boleh dong dibuka kameranya? Kita mau foto dulu nih. Ayo, yang masih malu-malu bisa dibuka dulu. Ya, sebelum nanti kita ada pengumuman dulu ya. Ya, kita foto dulu ya. Boleh yang belum buka kamera, open kameranya dulu. Ini yang foto siapa ya? Dari tim IT sudah siap? Sudah ya? Oke, kalau sudah, boleh kita ambil gaya sarangi, gini ya. Ini mesti ketawa dia. Oke, siap? Tim IT sudah siap foto? Ya. Ada 3 halaman ya. Siap, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ya, sudah dapat untuk fotonya tim IT? Oke, kalau sudah, sekarang saya mau ada pengumuman sedikit terkait dengan acara Kelasi Racing Race. Nah, untuk pengumuman top 10 ya, atau penentuan 10 besar, itu nanti akan diumumkan tanggal 1 Oktober ya, 2021. Kemudian untuk
acara fellowship night berikutnya itu masih ada lagi tanggal 27 September atau hari Senin depan. Ya, jadi pastikan teman-teman hadir lagi di ruang Zoom ini. Nah, yang bertugas untuk Senin depan itu pergantian dari timnya Coach Davidan, Coach Nita, dan Coach Kenji. Yeay, di mana? Apakah ada di sini? Ada semua ya? Yes, oke. Ya. Selamat mempersiapkan untuk fellowship minggu depan, ya, untuk yang para petugas tadi. Dan kita akan akhiri acara malam hari ini. Kalau tadi kita sudah buka dengan pujian dan doa, maka kita akan akhiri juga malam hari ini dengan pujian penutup dan juga doa untuk acara Kelasi Rising Praise ini, dan juga untuk doa penutup acara malam hari ini. Oke, sudah siap untuk tim yang bertugas dari timnya Roy, ya? Ada Joy, ada siapa nih? Tim Roy ya, pokoknya ya. Ya, oke, kalau sudah ready, sekali lagi terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga acara malam hari ini menguatkan kita semua dan menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Amin. Yes. Silakan untuk tim pujian. Terima kasih Bro Mike, maaf teman saya ini Broju masih dalam kondisi menunggu ibunya yang tadi siang operasi di rumah sakit, jadi dia masih di rumah sakit, sinyalnya kurang bagus sehingga saya menggantikannya. Yes, oke, siap. Iya. Mari teman-teman semua kita masuk dalam doa, kita bersyukur malam hari ini kita boleh mengikuti fellowship night bersama dalam keadaan yang sehat dan lancar semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terpujilah Engkau di surga, terpujilah Engkau di seluruh bumi, terpujilah Engkau di hati kami, kini dan sepanjang segala masa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah kami terima sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore hingga malam ini. Terima kasih Tuhan atas acara-Mu malam hari ini. Kami boleh mendengarkan pengajaran-Mu melalui sharing dan juga pengajaran dari Bu Evi, Bu Siska, teman-teman yang memberikan kesaksian Tuhan dalam hidup mereka, boleh menguatkan kami semua, bahwa kami semua ini adalah anak-anak-Mu yang akan tetap Kau jagai, akan tetap Kau cintai apapun kondisi kami. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau berserah diri kepadamu. Kami berterima kasih atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, kami mohon kembali kepadamu untuk operasi yang akan dijalani oleh Bu Siska hari Jumat mendatang. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin operasi yang dijalani Bu Siska agar bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Berkati setiap tenaga medis, para dokter, perawat, obat-obatan, dan juga Bu Siska sendiri Kau kuatkan Tuhan. Sehingga selesai operasi nanti, Bu Siska boleh mengalami kesehatan yang pulih kembali, penglihatan yang sempurna kembali Tuhan. Kami juga bersyukur atas teman-teman Bu Siska yang memberikan donatur bagi Bu Siska. Berkati mereka semua Tuhan, karena Engkau juga memakai mereka untuk bisa menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan acara Kelasi Rising Praise ini ke dalam tangan-Mu sampai akhir nanti. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa kami semua yang telah Kau pilih ini boleh membuka hati kami, boleh mempertobatkan diri kami, agar kami layak di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk segala yang terjadi dalam hidup ini. Kami akan melanjutkan dengan doa untuk kelancaran pelaksanaan Kelasi Rising Praise sampai selesai. Allah Bapa yang penuh Maha Pemurah dan Maha Pengasih, Yesus Kristus Putra-Mu senantiasa mewartakan dan menghadirkan kerajaan-Mu di dunia, agar manusia dapat mengalami kesejahteraan dan kedamaian.
Engkau telah mempersatukan kami dalam wadah panitia Kelasi Rising Praise, di mana kami boleh mengalami persatuan denganmu dalam melaksanakan tugas-tugas kami masing-masing. Limpahilah kami dengan kebijaksanaan, kerendahan hati, dan cinta kasih. Terangilah akal budi kami, kata-kata dan perbuatan kami, agar kami dapat menjadi saksi tentang kehadiran-Mu di dunia ini. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melayani dengan semangat dalam wadah panitia Kelasi Rising Praise, terlebih dalam persiapan sejak bulan Juli 2021 sampai dengan pelaksanaannya nanti tanggal 28 November 2021. Berkatilah masing-masing peserta supaya mereka dapat mempersiapkan yang terbaik, agar semakin banyak yang memuliakan nama-Mu dengan suaranya. Ya Allah Bapa yang baik, berkatilah juga para coach, mentor, juri, dan juga banyak orang yang akan terlibat dalam acara Kelasi Rising Praise agar dapat membimbing dengan sabar dan penuh hikmat, sehingga akan terpilih orang-orang yang akan menjadi pewarta kabar gembira ini. Demikianlah permohonan kami, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami serahkan Kelasi Rising Praise ini ke dalam penyertaan-Mu. Amin. Bunda Maria, Bunda yang penuh kasih, terimalah salam dan hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman dan semua panitia dan juga para PIC, pengajar yang terkasih, malam hari ini menutup acara kita malam hari ini, kita akan memuji kembali, memuliakan nama Tuhan. Kita mau ajak Anda semua untuk bernyanyi dengan musik khas Indonesia. Apa itu? Musik dangdut ya. Tidak apa-apa, kita musik dangdut tapi lagu rohani. Saya mau ajak Anda semua nyanyi Yesus Kekasih Jiwaku. Mari goyangkan badannya. Beri sukacita, senyum yang terbaik buat Tuhan. Angkat jempolmu semua. Kita nikmati. Yesus sungguh baik, menjadi kekasih bagi jiwa kita setiap saat, setiap kapanpun. Mari kita pujikan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Bahagia rasanya
kasih yang sungguh istimewa. Dia juru selamat kita, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kenan ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, haleluya, Yesus kekasihku. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita lanjut goyangnya ya. Kita nyanyi bersama-sama, Suka-sukamu Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Sungguhlah hidup kita telah ditebus oleh Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namaku dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya, kita bergoyang. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan.
suka-sukamu Tuhan. Oh, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Oke, thank you untuk tim pujian dari tim Roy. Mau goyang lagi? Besok Senin depan datang ya, kita goyang lagi yang lebih seru. Oke. Ya, terima kasih semua. Selamat istirahat.